Perkenalkan, nama saya Yayang Safitri dengan NPM 2213022089 dari kelas 22C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Jadi, pernafasan itu sendiri adalah salah satu hal yang vital bagi makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Pernafasan itu juga sering kita sebut dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan juga pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, ketika manusia itu bernafas, berarti sedang terjadinya proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Jadi, pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Pernafasan manusia yang normal itu biasanya ditandai dengan bernafasnya sebanyak 12-20 kali dalam 1 menitnya. Selain itu, manusia juga membutuhkan 300 liter oksigen dalam seharinya. Jadi, jika seseorang tersebut sedang mengerjakan pekerjaan berat seperti olahraga, maka kebutuhan oksigennya menjadi bertambah berkali-kali lipat sesuai dengan aktivitas yang dia jalaninya. Sementara itu, pada paru-paru yang normal, volume udaranya bisa mencapai 4.500 cc. Kapasitas ini biasa kita sebut atau kita kenal dengan kapasitas total. Ketika proses terjadinya pernafasan itu berlangsung, kapasitas vital udara yang digunakan itu hanya mencapai 3.500 meter. Jika begitu, bagaimana sisa dari 1000 cc-nya? Jadi, sisa 1000 cc yang ada dalam kandungan paru-paru itu adalah sisa dari udara-udara yang tidak bisa digunakan. Sisa dari udara-udara yang tidak bisa digunakan tersebut akan mengisi bagian paru-paru yang kita kenal dengan residu. Kemudian, pernafasan manusia itu terbagi menjadi 2 cara, yaitu penggunaan pernafasan dada dan juga penggunaan pernafasan perut. Manusia itu bernafas menggunakan alat atau organ-organ pernafasan yang terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkilius, dan juga paru-paru. Pernafasan itu sendiri bisa dibedakan lagi menjadi 2, yaitu pernafasan luar dan juga pernafasan dalam. Pernafasan luar itu adalah keadaan di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dan juga dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan untuk pernafasan dalam, yaitu keadaan di mana terjadinya pernafasan antara darah yang di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Kalau begitu, fungsi dari sistem pernafasan sendiri yaitu yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara dan bernafas yang merupakan ciri dari makhluk hidup. Dan yang kedua yaitu pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ada di dalam paru-paru akan terjadinya pertukaran oksigen dengan limbahnya yaitu karbon dioksida. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan yang ada di dalam tubuh. Aliran darah ini akan mengalirkan oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Kemudian fungsi yang keempat yaitu menciptakan suara udara dengan cara menggetarkan pita suara yang akan menciptakan sebuah suara. Kemudian ada juga yaitu fungsi mencium bau. Itu adalah fungsi-fungsi dari pernafasan. Kemudian ada juga organ-organ dan bagian-bagian sistem pernafasan manusia. Antara lain yaitu yang pertama adalah rongga hidung, yaitu udara yang berasal dari luar akan memasuki tahap pertama yaitu rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang terdapat selaput dan juga kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Dan yang kedua yaitu faring atau tenggorokan. Ini adalah udara akan masuk dari rongga hidung, kemudian akan melewati tenggorokan.
Tenggorokan itu sendiri memiliki dua cabang, yaitu saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan yang ada di bagian belakangnya. Fungsi tenggorokan itu sendiri adalah menyediakan saluran masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang gunanya yaitu tadi untuk menghasilkan suara. Kemudian yang ketiga yaitu trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di bagian leher sampai dengan rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku, dan di dalamnya terdapat rongga bersilia. Silia itu sendiri berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernafasan. Yang keempat yaitu adalah ring atau biasa dikenal dengan pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernafasan yang terbentuk seperti saluran dan dikelilingi tulang rawan. Pangkal tenggorokan ini sering disebut dengan epiglottis, yang fungsinya adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Dan disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan dan pangkal tenggorokan. Yang kelima yaitu bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsinya yaitu untuk menyediakan jalan untuk keluar yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Sebenarnya ada fungsi utamanya yaitu adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Yang keenam yaitu pulmo yang keenam yaitu pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru itu terjadi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan juga bagian kiri. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan juga pembuluh darah. Bronkus sendiri memiliki cabang-cabang lagi yang biasa kita kenal dengan bronchilius respirisasi. Paru-paru ini tempat di mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Kemudian, proses pernafasan manusia itu memiliki dua mekanisme pernafasan. Seperti yang disebutkan dari awal, yaitu ada pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Yang pertama yaitu pernapasan dada, yaitu ketika kita bernafas menggunakan dada. Otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Dan otot-otot ini sendiri ada dua macam, yaitu tulang rusuk luar dan juga tulang rusuk dalam. Otot tulang rusuk ini berperan untuk mengangkat tulang-tulang rusuk, sedangkan otot tulang rusuk dalam perannya yaitu memiliki fungsi untuk menurunkan tulang rusuk ke posisi normalnya. Jadi jika otot-otot pada tulang rusuk itu mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga di dada menjadi lebih besar. Dan ini akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi kecil karena tekanan udara yang di dalam rongga dada mengecil sehingga akan menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh yang disebut sebagai inspirasi. Apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk dan tulang rusuknya kembali pada posisi semula, maka akan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh menjadi bertambah dan akan menimbulkan udara di dalam paru-paru tertekan pada rongga dada sehingga aliran udara akan mendorong keluar tubuh dan ini yang disebut dengan ekspirasi. Dan yang kedua yaitu ada pernafasan perut. Pernafasan perut ini terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan juga otot yang ada di dalam dinding perut menjadi kontraksi. Proses atau keadaan ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perutnya menjadi terdesak ke arah diafragma, kemudian akan menyebabkan proses di posisi diafragma itu
menjadi cekung ke arah rongga dadanya. Oleh sebab itu, ketika bernafas dengan diafragma atau lewat pernafasan perut, itu akan mendorong pertukaran oksigen yang lebih maksimal dibandingkan pernafasan dada. Makanya kita tahu bahwa pernapasan perut itu akan memperlambat detak jantung dan juga menurunkan tekanan darah. Berikut presentasi saya atau penjelasan saya tentang pernafasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.